Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang latihan soal listrik statis bagian yang pertama. Untuk soal yang pertama, dua benda bermuatan sama didekatkan pada jarak tertentu. Ternyata gaya listrik yang terjadi adalah F. Jadi di sini ada F1 nilainya sebesar F. Jika jarak kedua muatan itu menjadi setengah semula, berarti di sini ada posisi yang kedua atau R2 sama dengan setengah dari R1 karena setengah semula. Maka gaya listrik yang terjadi, berapakah nilai F2 yang baru? Dengan jarak diubah, otomatis nilai gayanya pun juga akan berubah. Nah, sekarang kita bandingkan ya, F2 banding dengan F1. Kita tahu hukum Coulomb rumusnya adalah K Hi1 Hi2 per R. Di sini otomatis R2 karena F-nya F2 kuadrat dibanding dengan K Hi1 Hi2 per R1 kuadrat. Nah, di sini nilainya kan muatannya sama dan nilai K sama, maka kita hapuskan. Maka F2 banding dengan F1 sama dengan 1 per R2 kuadrat per 1 per R1 kuadrat. Nah, setelah itu berarti ini bisa kita tulis F2 per F1 sama dengan 1 per R2 kuadrat kali R1 kuadrat per 1 kan. Jadi ini naik ke atas, otomatis dibalik karena bersusun panjang seperti ini. Jadi F2 per F1 menghasilkan perbandingan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, di sini kita mulai masukkan R1-nya tetap, di sini kita tulis lagi F2 per F1. R1-nya tetap R1 kuadrat per 1 per 2 R1 kuadrat. Jadi di sini ada R2. R2-nya kita ganti di sini setengah dari R1. Berarti kita mendapatkan hasil F2 per F1 sama dengan, di sini kita hapus karena ini kalau kita kuadratkan dulu, R1 kuadrat per 1 per 4 kali R1 kuadrat. Di sini sama-sama R1, kita hapus sama-sama R1 kuadrat. Jadi F2 sama dengan 1 per 1 dikali 4. Di sini ada F1. Maka F2-nya sama dengan 4 kali F1. Kenapa 4 kali F1? Karena ini kita kali silang, otomatis F1-nya akan naik ke atas, jadi 4 kali F1. Karena F1-nya tadi F, berarti berapa F hasilnya? Hasilnya adalah F2 sama dengan 4F. Jadi di sini simpelnya kita kalau nyari gaya yang kedua dengan posisi yang berubah, maka kita bisa menggunakan rumus F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali F1. Bisa seperti ini, atau kita bisa tahu bahwa di sini kan setengah semula dan di sini kuadrat. Setengah kuadrat itu pasti seperempat. Nah, kalau dibalik 1 per 1 per 4, otomatis hasilnya 4F. Jadi seandainya di sini sepertiga semula, berarti nanti hasilnya akan 9F. Karena 1 per 3 kuadrat itu adalah 9. Terus kita ke soal selanjutnya. Dua muatan masing-masing, di sini berarti ada Hi1 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan ada Hi2 karena di sini dua muatan dan masing-masing besarnya sama, 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Terpisah pada jarak itu adalah R 3 mm. 3 mm kalau kita bikin ke meter berarti 3 kali 10 pangkat min 3 meter karena 3 tangga. Berapakah gaya yang terjadi?
apabila nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kita masih menggunakan rumus F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Kita masukkan ya. Berarti di sini F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Hi1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6, Hi2-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat min 3, hati-hati, kuadrat. Sudah, sekarang kita kumpulkan di sini, kita kerjakan di R dulu ya. 9 kali 6 kali 6 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Di sini ada min 6 dibagi dengan min 6 ya, di sini dibagi dengan 9, 3 kuadrat adalah 9 kali 10 pangkat min 3 dikali min 2 adalah min 6. Di sini sama-sama 9 berarti hapus. Di sini min 6, di sini min 6 berarti boleh dihapus. Berarti tinggal angka 6 kali 6 adalah 36 kali 10 pangkat 9 ditambah min 6 menghasilkan angka positif 3 ya. Plus 3 atau 3. Nah, di sini kan nggak boleh seperti ini. Harus angkanya kurang dari 10. Berarti 3,6 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 3 menghasilkan angka 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Selanjutnya kita ke nomor 2 halaman 66. Dua buah muatan besarnya Hi1, Hi2 berada pada jarak R. Bermain jarak lagi, memiliki gaya kolom sebesar F. Berapa gaya kolom jika muatan diperbesar 6 kali? Nah, berarti di sini kita tinggal nulis F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Kita bandingkan lagi dengan F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Nilai R-nya sama, nilai K-nya sama, nilai Hi-nya di sini tetap Hi kan, karena di sini F1, di sini F2. Di sini Hi1, di sini Hi2. Sedangkan kalau di sini nilai F2-nya itu adalah Hi1-nya 6 kali Hi1, Hi2-nya tetap Hi2. Berarti kita bisa hapus. Ini banding. Hi1-nya bisa hapus, berarti F1 banding dengan F2 adalah 6 kalinya. Berarti kalau yang semula nilai F1 sama dengan F, maka nilai F2-nya adalah 6F. Terus untuk soal yang B, jarak muatan diperbesar 4 kali. Kita tahu bahwa 4 kuadrat adalah 16. Berarti otomatis kita bisa, atau pakai rumus yang tadi, kita juga boleh pakai rumus tadi, F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat kali dengan F1. R1-nya tetap R1. R2-nya adalah 4 kali R1 kuadrat kali F1. Berarti di sini R1 tinggal 1 per 16 dari F1. Ingat bahwa kalau diperbesarnya lebih dari 1, otomatis nanti hasilnya itu pasti 1 per F1 atau 1 per sekian F1. Jadi misal di sini jaraknya menjadi 5 kali gitu, nanti pasti menghasilkan angka 1 per 25 F1. Kenapa begitu? Karena 5 kuadrat adalah 25. Ingat di sini 1 per. Terus selanjutnya kita ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya adalah dua buah muatan sejenis besarnya, berarti Hi1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dan Hi2 nya adalah
64 kali 10 pangkat min 4. Satuannya sudah kolom. Berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan? Jika gaya kolomnya berarti F-nya adalah 27.000 Newton. Berapakah jarak? Jarak adalah R. R-nya berapa? Kita tahu bahwa nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan di sini. F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Nah, di sini masuk berarti kalau 27.000 27 kali 10 pangkat 3 ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Hi-nya 3 kali 10 pangkat min 6, Hi2-nya 64 kali 10 pangkat min 4 per R kuadrat. Nah, di sini 27 itu bisa kita coret dengan 9, sisa 3. 3-nya kita coret dengan 3. Berarti di sini 10 pangkat 3 kita coret ntar dulu ya. 10 pangkat 3 ini R-nya kita naikkan. 10 pangkat 3 dari R2 adalah 64 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4. Karena di sini positif, jika pindah ruas ke kanan otomatis jadi negatif. 64 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 3. 9 ditambah min 6 hasilnya adalah 3. Berarti di sini hapus sama ini dan ini hapus habis, tinggal 64 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini masih R kuadrat, maka nilai R sama dengan akar dari 64 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita tahu akar itu kan sama dengan pangkat setengah. 64 kita akarin jadi 8. Nah, min 4 dikali setengah berarti 10 pangkat min 2. Ini jawaban nilai R-nya 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Soal selanjutnya, dua buah muatan masing-masing Hi1. Hi1-nya adalah 6 mikrokolom, berarti 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Hi2-nya adalah 12 mikrokolom. 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terpisah sejauh 30 cm. R-nya berarti 30 cm, atau kita bisa tulis 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Karena kan dibagi 100, jadi tinggal min 1. Tentukan besar gaya jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kita hitung F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Kita masukkan nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita kali Hi1 adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Kita kali dengan 12 kali 10 pangkat min 6. Setelah itu kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 3 kuadrat adalah, kita hitung dulu deh. 9 dikali 6 kali 12, 9 dikali 6 dikali 12, bilangan pokoknya kita jadikan 1 dulu, kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 per 3 kuadrat adalah 9, 10 pangkat min 1 kuadrat adalah 10 pangkat min 2. 9 hapus dengan 9. 6 kali 12 adalah 72. Nah, sekarang karena ini negatif, kalau naik ke atas jadi positif. Jadi 9 ditambah di sini min 6, min 12, berarti tinggal 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2. Dari mana? Dari ini tadi. Negatif 2 kalau naik ke atas jadi positif 2. Jadi sama dengan 72 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 7,2 Newton.